Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto. Secara khusus kita akan membahas untuk altcoin, yaitu adalah XRP, yang nanti kita akan lihat secara analisa teknikal apakah ini adalah saat untuk membeli XRP. Dan ya kira-kira kita akan membahas juga secara price targetnya dan secara price action untuk XRP berikut dengan berita-berita terbaru. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita update untuk hari ini, market memang mengalami penguatan, ya penguatan juga cukup signifikan. Kita sempat membahas di video terakhir di mana market ini memang ada potensi penguatan, dan penguatannya ini lebih besar dari yang kita pikirkan sebenarnya ya. Di sini kita lihat Bitcoin ini naik 5,5% dan rata-rata market crypto naik 3,9% ya. Bagaimana untuk keadaan sekarang? Sebenarnya untuk keadaan sekarang ini masih ada potensi untuk kenaikan, tapi kalau saya rasa sudah lagi di ambang resisten. Nanti mungkin kita akan bahas di video setelah ini gitu ya, untuk update lebih mendetail terhadap market crypto. Ethereum kita lihat naik 4,4%, beberapa altcoin naiknya nggak terlalu signifikan. Salah satunya XRP ini cukup cool down, bisa dibilang untuk hari ini hanya naik 1,3%. Jadi bisa dibilang sedikit melemah gitu ya. BNB juga naik 2,78%. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, ada GMT, Uniswap, Neo, Maker, Quan, Chainlink, Kusama, Convex ini yang naik sekitar 5-6% sebenarnya ya. Untuk penurunannya di sini kita lihat masih ada Lunsi yang mengalami penurunan, Atom, Cosmos, Compound dan lain-lainnya ya. Tapi rata-rata sebenarnya cukup hijau untuk hari ini karena Bitcoinnya breakout. Secara Fear and Greed Index kita masih tetap di level Extreme Fear ya. Market mungkin secara sentimen masih sedikit takut juga ya. XRP sekarang ini kalau kita lihat secara ranking sudah ranking 6 ya. Jadi memang dia boomingnya cukup besar selama beberapa hari terakhir, mungkin minggu terakhir. Dan kita lihat sekarang dia di ranking 6. Mungkin sebelumnya ini dia bisa dibilang top 10 ya, tapi nggak sampai 6. Ini persis di bawah BNB aja ya. Bagaimana selanjutnya? Apakah XRP masih bisa naik atau akan mengalami koreksi? Kita akan bahas di video kali ini. Beberapa hal untuk XRP, salah satunya ini dari Cryptos ya, dibilang XRP has officially broken out of its downtrend, dari downtrend dia setelah 528 hari. Ini lebih detail nanti kita akan bahas di video ya, di teknikalnya ya. Beberapa hal, kalau teman-teman tanya kenapa XRP ini naik, intinya sebenarnya ini adalah ada penyelesaian untuk kasus dari XRP melawan SEC gitu ya, dimana hakimnya harus memberikan keputusan ya. Jadi mereka sudah kasih semua evidence, semua bukti-bukti yang ada, dan ini hakim tinggal mengambil keputusan aja, nggak akan di delay gitu ya. Apakah XRP adalah security atau bukan gitu ya. Dan untuk saat ini sebenarnya mengarah lebih ke favornya XRP. Artinya apa? Artinya lebih banyak kemungkinan besar untuk XRP menang. Apakah sekarang sudah menang? Belum ada official statement seperti itu gitu ya. Tapi market berekspek bahwa XRP menang. Nah, nanti pada saat mungkin ada official statement, pertanyaannya adalah apakah price XRP ini akan langsung pump tinggi atau malah dia justru akan cenderung mengalami dump, penurunan ya. Tapi mungkin dengan momentum dengan XRP dengan SEC, saya rasa dengan ada official statement masih ada kemungkinan untuk XRP mengalami penguatan ya. Di sini dari BitBoy Crypto, mungkin salah satu YouTuber top crypto juga, di sini dia bahas for all intents and purposes the Ripple SEC case is over ya, udah selesai. Tinggal menunggu keputusannya ya. Menurut dia XRP is not a security, dan menurut mayoritas juga seperti itu. Nah, masalahnya apa di sini teman-teman harus perhatikan, ini bukan official statement. Di sini dibahas juga bahwa once the formality of making this official happens. Jadi setelah ya ada statement formalnya, nah itu mungkin baru benar-benar XRP itu bukan security gitu ya. Dan memang salah satunya di sini dia juga bahas it's going to make it very difficult for the SEC to accuse any coin of being a security. Pada saat XRP menang lawan SEC, bisa dibilang mungkin kemungkinan untuk project-project crypto lainnya gitu ya, pada saat SEC mau mau ada sidang dan lain-lain, ada kemungkinan justru mereka cukup optimis gitu. Kenapa? Karena XRP sendiri bisa menang melawan SEC, seperti itu kira-kira ya. Jadi akan lebih susah lagi untuk SEC mulai cecar kripto-kripto mana yang menjadi sekuritas, karena udah ada bukti bahwa XRP ini bukan security, seperti itu. Kalau kita lihat secara price action ini dari CryptoFinco, di mana XRP looks
to be doing very rare, dimana sangat langka, dimana biasanya ini keterbalikannya gitu. Kita lihat Bitcoin sedikit mengalami penurunan, ya. Ethereum mengalami penurunan juga, melemah, bisa dibilang seperti itu. Tapi di sini kita bisa lihat XRP ini mengalami momentum yang cukup kuat, ya, mengalami kenaikan. Dari sini kita lihat inflow-nya, ya, orang-orang pada beli apa? Orang-orang lebih tertarik terhadap XRP, mungkin dari secara volume dan secara sentimen yang ada, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana? Apakah masih sama atau tidak? Kalau kita lihat dari secara sekilas dari ini pergerakan market, ini mulai masuk lagi ke dalam Bitcoin dan juga Ethereum, sedangkan XRP melemah. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ya, Bitcoin naik 5,7%, Ethereum naiknya 4,6%, tapi XRP hanya naik 1,2%. Jadi artinya bisa dibilang XRP ini lagi cool down, konsolidasi seperti itu ya. Di sini sebagai bukti di sini dilihat XRP naik 51%, Ethereum turun 36%, Bitcoin turun 44% ya. XRP has surged past $0.43, jadi naik dari $0,43 pumping ya, naik 51%. Kita lihat secara teknikalnya aja, kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Tapi kalau kita lihat memang kalau kita lihat ya, ini XRP punya downtrend kan cukup besar. Ini dari April 2021 loh, dari tahun lalu downtrend turun terus ya dari sini ke hampir $2 lalu mengalami penurunan. Karena sidangnya bisa bilang tidak ada penyelesaian gitu ya, di extend terus hasil dari secara harganya pun ya consolidate dan akhirnya menemukan level support di area kisaran level 0,3 sen gitu ya. Kenapa? Karena memang ini kalau kita lihat zoom out secara time frame weekly ya, level supportnya berada di level bawah sini gitu ya, dan memang ini level support yang cukup penting. Kalau tidak ya selanjutnya akan di bawah level 0,12 0,15, tapi ini pada saat sebenarnya market crash gitu ya, jadi ini ada perbedaan. Nah, kalau kita perhatikan yang menariknya apa? Yang menariknya kita bisa lihat bahwa ya di sini dia sudah mulai break dari trend. Ini minggu kemarin dia naik 37%, bahkan kalau sampai top ke kisaran level 0,55 sen ini naik 62%. Ya, jadi di sini kita lihat kita mulai breakout dan secara volume ya ada gitu ya. Walaupun kalau kita zoom dengan weekly sebelumnya, volumenya bergejolaknya ini di tahun 2020 gitu ya, akhir tahun 2020 pada saat movementnya cukup pergerakannya besar gitu ya. Tapi harus diperhatikan ini pada saat bull market crypto mulai booming kembali. Sekarang ini kita lagi dalam yang namanya downtrend dan ini baru dia naik sedikit aja. Nah, pertanyaannya adalah apakah di sini mulainya XRP untuk mengalami kenaikan atau ini hanya kenaikan sementara lalu mengalami penurunan selanjutnya. Seperti itu ya. Kita masuk untuk pembahasan XRP lebih secara short termnya bagaimana. Kalau kita lihat di time frame daily 4 jam ya, di level 4 jam ada beberapa level yang saya tandain. Ngomongin kita di time frame daily ya. Secara resisten untuk saat ini saya rasa XRP ini sudah berada di dalam resistennya ya. Kemarin dia sempat testing ke area 0,50, ini topnya di kisaran level 0,55 ya. Di sini memang level resistennya kalau teman-teman perhatikan yang garis putih putus-putus di sini dia sempat testing. Ini di awal tahun 2022. Lalu ini sempat testing juga ya di kisaran level 0,52 sen. Jadi ada dua level ya untuk yang diperhatikan untuk XRP. Dan memang level krusialnya itu yang lebih kuat ini yang kita tandain dengan level kotak itu di kisaran level 0,52 sen. Kenapa? Karena di sini dia juga testing. Lalu ada testing lagi. Ya di sini juga konsolidasi, di sini ada retesting lagi gitu ya. Sedangkan yang untuk garis putus-putus ini konsolidasi di area ini. Jadi bisa dibilang lebih minor gitu ya. Yang support kuatnya itu di level 52 sen ya. Kalau support yang tidak tahu kuat ini di level 54-55. Dan kita bisa lihat memang XRP ini mengenai level resisten yang sama. Jadi kita bisa lihat memang untuk saat ini dia sudah hit level resistennya dan dari level resisten tersebut dia mengalami penurunan 14%. Kalau kita lihat secara price action sendiri dia mengalami kenaikan lalu mengalami penurunan ya. Lalu mau mencoba untuk breakout. Kalau teman-teman perhatikan dia mau mencoba untuk breakout kembali ya, dari sini dia konsolidasi, sempat testing lagi ke level resisten yang kita bilang kuat di sini. Ini kisaran level
on ya. Lalu tidak berhasil untuk breakout. Selanjutnya ada konsolidasi lagi ke reject ya. Lalu di sini ada potensi dia mau breakout lagi ya. Tapi di sini juga ada rejection lagi, nggak kuat ya, artinya ini udah mulai ada ciri khas pelemahan, padahal volumenya juga cukup besar. Dan alhasil sekarang ini dia mengalami penurunan kembali gitu ya. Sekarang di level 0,47 sen. Nextnya bagaimana? Kalau saya rasa XRP ini akan cenderung selama beberapa hari ke depan mungkin akan cool down karena kenaikannya cukup besar ya. Jadi dia mungkin akan sedikit cool down. Ya, mungkin ada konsolidasi, mungkin bisa tes ke area level 0,45 sen lagi di kisaran level ini 0,4497. Karena ini sebelumnya sempat kita lihat dari sini ada top di sini. Lalu kalau kita scroll di sini juga ini sempat konsolidasi di area yang sama 0,4497 ya. Tapi kalau teman-teman tanya support kuatnya berapa untuk saat ini, masih ada possibility kalau saya rasa untuk XRP ini testing mungkin ke area level bawah sini, level 0,42 sen. Jadi kalau teman-teman yang tertarik ya untuk XRP ya, dan misalnya miss the train atau takut FOMO gitu ya, kalau ternyata dia menang bagaimana dan lain-lain ya, mungkin ini adalah level yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan di kisaran level 0,42 sen ya. Jadi kalau dia mulai mengalami penurunan testing ke area ini ya, sekarang untuk saat ini masih berpas-pasan dengan exponential moving average 50-nya. Kalau dia tidak kuat, saya rasa akan drop ke 0,42 dan ini adalah level yang cukup oke untuk mulai masuk entry di XRP ya, selama sentimennya masih positif. Ini masih cukup menarik gitu ya. Tapi yang kita harapkan adalah kalau dia sudah di 0,42, yang kita harapkan adalah dia untuk breakout ya, breakout ke 0,52 ataupun 0,54. Dan kalau kita perhatikan secara percentage point dari level ini, kalau misalnya dia testing ke level bawah lagi di sini, dia naik cukup besar ya, bisa sekitar 24%-an. Seperti itu ya, ini untuk XRP. Dan kita bisa lihat juga sebenarnya dari XRP BTC. Ini perbandingannya, kita lihat di sini secara tren pun, secara time frame one day ya, ini mulai cenderung mengalami pelemahan juga. Dan di sini mengalami pelemahan dan mungkin bisa testing dulu ke area level di bawah sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini mulai naik XRP trending, artinya di sini XRP lebih kuat daripada Bitcoin dan sekarang akan terjadi sedikit pullback, hit support, saya rasa ini akan cukup bounce lagi seperti itu ya. Lalu XRP akan mulai bergerak kembali. Ya, jadi ini untuk analisa XRP, Ripple gitu ya, berikut dengan beberapa poin resistance maupun buy zone-nya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.